Repotnya Inara Rusli bawa 3 anak jalani ibadah umrah. Inara memboyong 3 anaknya melaksanakan ibadah umrah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tidak terlihat sosok Virgon mengantar kepergian Inara dan anak-anaknya di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Senin pagi kemarin, Inara bersama 3 anaknya sudah tiba di bandara. Tidak mudah bagi Inara membawa dan mengawasi anak-anaknya seorang diri. Repot? Sudah pasti. Lihat saja, selain mengawasi anak-anaknya, Inara juga membawa koper yang akan ditaruh di kabin, serta menyiapkan sarapan untuk diri dan 3 anaknya. Hari ini total ada 10, 7 koper bagasi, 3 koper kabin. Nah, dari 7 itu ada 1 koper yang kosong, memang dikhususin buat oleh-oleh. Oke pemirsa, sebelum kita berangkat, kita sekarang mau sarapan dulu. Ini juga lagi nyiapin buat anak-anak juga, biar lebih kuat. Mengajak anak-anaknya pergi umroh, Inara tak hanya membawa pakaian dan perlengkapan untuk ibadah saja, namun juga membawa mainan untuk 2 putranya, Along dan Ali, agar mereka tidak bosan dan tantrum selama dalam perjalanan maupun ketika berada di tanah suci. Along sama Ali, ya mereka request bawa mainan. Dan memang aku prefer untuk bawain mereka mainan juga, karena kan takutnya ya namanya masih umur segitu kan belum wajib ikut rangkaian ibadah ya. Jadi kalau misalnya pas aku lagi tinggalin mereka di kamar hotel, mereka pun juga punya mainan gitu loh. Nah, kasihan kan, maksudnya kalau nggak ada mainan, apalagi ntar yang ada hotel orang diacak-acak. Belum berangkat saja, Inara sudah membayangkan bagaimana repotnya dia mengurus 3 anaknya jika sudah berada di tanah haram. Meski demikian, Inara yakin kalau perjalanan ibadah umrohnya membawa anak-anak akan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau overthinking iya udah pasti, karena namanya bawa bocil nih, lihat aja tuh kayak begini, kayak anak kembar, bedanya cuma 11 bulan soalnya. Jadi karena mereka masih lagi aktif-aktifnya ya, jadi masih kepikiran, sampai saat ini masih kepikiran nanti pas di Ka'bah ketika tawaf dan sa'i nanti, khawatirnya ya, takutnya gitu kan, namanya anak lari-larian, aduh jadi overthinking gitu. Doain aku semoga ibadah umroh aku bisa mabrur dan menjadi wasilah kebaikan dunia akhirat buat aku dan keluarga dan teman-teman juga semuanya. Rizky Febian lepas tangan, pernikahannya tidak terdaftar di KUA. Entah apa yang ada di pikiran Rizky Febian saat pertama kali mengikuti sidang isbat pernikahannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Rizky yang tidak dampingi Mahalini istrinya tampak tegang dan sepertinya ada sesuatu yang membani pikirannya sebelum memasuki ruang sidang. Sejak permohonan sidang isbatnya terungkap, banyak pihak yang menuding Rizky Febian lalai dalam mengurus administrasi pernikahannya yang tidak terdaftar di kantor urusan agama. Bahkan, putra sulung komedian Sule ini baru mengajukan permohonan sidang isbat ke Pengadilan Agama 5 bulan setelah dirinya dan Mahalini menikah. Pernikahan Iki dan Mahalini juga disorot netizen karena diduga menggunakan buku nikah palsu yang mereka pamerkan di lokasi akad nikah. Jadi sebenarnya karena permasalahan administrasi belum bisa beres, jadi akhirnya diharuskan ya, kita kan sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus mengikuti jalur yang benar. Kebetulan memang hanya permasalahannya dari segi buku nikah. Nah sedangkan kalau dari aku dan Lini kan memang sudah mempercayai semuanya ke pihak WO yang kita pegang, jadi memang pada dasarnya dari pihak mereka yang bertanggung jawab.
Rizky sendiri sudah memberikan penjelasan kepada majelis hakim mengenai pernikahannya dengan Mahalini yang dihelat di sebuah hotel berbintang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada 10 Mei 2024. Pada kesempatan itu, Iki akhirnya mengakui pernikahannya dengan Mahalini dilakukan secara agama. Udah, alhamdulillah beres ngurus administrasi semuanya. Alhamdulillah, tinggal ditunggu. Kita juga kan melaksanakannya dengan syariat Islam. Jadi hanya pertanyaan yang memang dipertanyakan bahwa memang apakah memang sudah terjadi pernikahan atau tidak. Hari ini adalah pemeriksaan prinsipal sama pembuktian. Jadi udah selesai, tinggal putusan aja. Putusannya mungkin minggu depan ya, mungkin ya. Saya kan tergantung majelis aja. Sementara pernikahannya belum disahkan secara negara, Rizky Febian dan Mahalini malah diterpa kabar bahagia. Disebut-sebut, kondisi Mahalini sedang hamil calon anak pertamanya dengan Rizky. Spekulasi kehamilan Mahalini setelah ada warganet yang melihat wanita asal Bali itu mendatangi dokter kandungan. Selain itu, saat datang ke ulang tahun Putri Atta Halilintar dan Aurel, netizen melihat bentuk tubuh Mahalini agak berbeda dan layaknya yang tengah hamil muda. Happy Asmara tunjukkan gestur mual dan ingin muntah saat manggung, Gilga pun panik. Demi profesionalitas dan tidak ingin mengecewakan penggemarnya, Happy Asmara tetap manggung dan ladeni penggemarnya, meski kondisi Happy sedang tidak baik-baik saja. Happy Asmara berusaha tampil memuaskan penonton yang menghadiri konser musik di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu malam lalu. Awalnya, Happy masih terlihat ceria dan mengajak penonton tertawa. Bahkan ketika menyanyi, istri Gilga Syahid itu juga masih menampilkan goyangan. Namun di sela penampilannya yang sedang menghibur penonton, Happy juga terlihat beberapa kali menunjukkan gestur tubuh mual dan hendak muntah. Langsung aja musik singkat. Ini adalah lagu dari suami saya yang sedang mempersiapkan. Sebelum naik panggung, Happy Asmara yang sedang hamil muda sempat muntah. Mengetahui hal itu, sang suami Gilga Syahid selalu berada di samping dan memegangi Happy hingga istrinya naik ke panggung. Sehat selalu Kak Hep. Hati ya Kak. Selama Happy berada di atas panggung, mata Gilga tak pernah lepas memantau penampilan istrinya. Ya, Gilga tampaknya khawatir dengan kondisi kesehatan Happy. Selesai menghibur penonton, Happy kembali merasakan mual. Meski demikian, pelantun lagu Rungkat dan Ngopi Masih itu masih meladeni penggemarnya yang ingin foto. Salut deh untuk Happy yang tidak mau mengecewakan penggemarnya. Melihat kondisi Happy yang tengah hamil muda serta mengalami mual dan muntah, netizen pun banyak yang menyarankan agar Happy mengurangi job dan tidak terlalu lelah demi calon buah hatinya yang dikandungnya. Aku alhamdulillah aku baru saja melakukan ini penggemukan badan. Jadi semua naik. Kak jangan ditanyain dong Kak, bahaya nanti dia keinget terus loh. Ntar dia yang aku. Ntar aku yang dimarahin soalnya. Kan aku tadi ditanyain berat badanku berapa gitu.